Ustaz Tata ini kayaknya nggak percaya diri, ada Suma di sini. Iya, coba makanya diem, coba saya jawab ya. Saya diam-diam aja kok. Oke. Diam sih, Man. Sekarang Ayo, gini, Rija. Ustaz Tata. Yesus menyediakan tempat di surga. Oke. Kalau dalam Islam ya Nabi Muhammad menyediakan tempat di surga dengan cara mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kita mau masuk surga itu harus mengikuti Rasulullah, yaitu pintunya surga tiada Tuhan selain Allah. Dan imani Nabi Muhammad sebagai utusan. Nah sekarang Yesus memberi tempat di surga, caranya gimana? Imani dia sebagai apa? Pakai dalil. Udah ya. Silakan. Aku ya. Jadi dikatakan di situ ya, keselamatan itu bukan dari perbuatan baikmu atau pahala yang engkau lakukan, tapi berimanlah kepada aku. Ya, Yesus mengatakan begitu. Itu sudah kali. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita. Beriman kepada Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Yesus jelas mengatakan aku Udah pakai dalil, udah pakai dalil. Udah pakai dalil. Itu harus masuk neraka dulu. Gak ada dalil, udah nyerotos melulu kamu udah pakai dalil. Udah pakai dalil, udah diterima. Iya jelas ada dalilnya. Udah ada dalilnya, udah ada dalilnya. Ardiansa, kamu jangan kesurupan, Ardiansa. Bohong. Tadi saya baru masuk Gurunda, langsung disebut Ardiansa, kamu jangan kesurupan loh, padahal saya diem loh. Padahal saya diem loh. Mulut saya otomatis berkata bohong kalau nggak ada dalilnya ya. Instruksi sebelum ke Gurunda, Richard, ya kalau Anda ingin tetap berdiskusi, usahakan pakai data ya, jangan sampai terlihat bodoh oleh teman-teman Kristen di bawah. Dan instruksi untuk kamu, duduknya jangan terlalu pinggir ya, jangan terlalu pinggir biar tidak jatuh. Lanjut Gurunda, lanjut. Gimana nih? Kenapa terus? Gantian, kasihan Ustaz Tata itu. Masa Gurunda terus Aku setengah detik dong. Gantian Kalau lah. setengah detik dong, aku mau keluar dulu. Kalau keselamatan hanya sama Yesus, bagaimana nasibnya Nabi Adam sampai Nabi Musa? Yesus belum ada, gitu kira-kira ya. Lanjut. Asumsi liar, Ini silakan. keputusan nih, aduh gimana sih? Penipuan Ya udah, aku jawab. dimulai. Diam ya. Ardiansa, kau itu kesurupan dari tadi. Itu kau Iya, aku gimana? diem, aku Bukan diem, boleh penipuan, nggak? Pak. 378 dimulai. Yang beradab, yang santun. Iya, Yang kayak 378. gitu tunjukin ini, kasihan kita di bawah ini 780 Iya. juta. Ya udah aku diem ya, aku diem nih, aku diem ya. Penipuan dimulai. Bintang Timur Ya udah, aku sedang beraksi. Topeng monyet. Yang kayak gini lah Islam tuh. Agama asumsi. Malu-maluin kalian semua nih. Ya cepatlah berasumsi, cepatlah. Masya Allah, gimana sih? Cepatlah Kok kayak berasumsi, gitu cepat. muslim ya, nggak sopan ya kalian ya. Ayo, yang lain diam. Cepat berasumsi, cepat. Bagaimana nasib orang yang hidup sebelum Yesus datang? Semisal Adam, Ibunda Maria. Cepat. Asumsi Ya udah, mulai. aku jawab Bang Andi ya. Diam kalian semua ya. Aku jawab Bang Andi. Oke, Jurus Bang Andi. penipuan. Bukan, tuh kan kesurupan kan? Belum apa-apa udah Dengerin kesurupan. nasib sebelum Yesus. Silakan Pak Richard. Kang, King, gimana? nih, Adi? Ya udah Kita cukup. dulu, Ardiansa Ya udah, yang nih. lain diam dulu. Silakan jawab nasib sebelum Yesus datang, nasib orang sebelumnya silakan. Udah, aku jawab ya. Sebelum kedatangan Yesus ya, bangsa Israel itu adalah bangsa tekuk lutut ya. Bangsa yang kurang setia. Tuhan sudah menurunkan hukum Taurat, tapi mereka juga masih melanggar. Ya, mereka membangun berhala-berhala, ya kan? Karena begitu jahatnya ya umat Tuhan ya, Tuhan tidak menginginkan umatnya makin jauh dari dirinya. Makanya setelah kejahatan orang-orang Israel, Saya nggak nanya Allah itu nasib Nabi Musa, nasibnya Nabi Musa. Langsung Nabi Musa aja sebut satu. Nasibnya Nabi Musa bagaimana? Ya, Nabi Musa, semua nabi-nabi di perjanjian lama, Andi, diam dulu Andi, ya kan? Mereka sudah turun Nabi Musa, sudah turun Nabi Daud, turun semua nabi-nabi, tapi mereka juga masih kurang percaya, masih melakukan suatu kejahatan. Orang Betul tanya ya? nasibnya Maka padahal. Allah mengatakan, Pembohong memang. Diam dulu. Andi, diam dulu.
Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengeruniakan anaknya tunggal. yang ditanya supaya bukan itu. yang percaya kepadanya memperoleh yang ditanya keselamatan. bukan itu. Jadi Yesus datang itu untuk menebus orang-orang yang berdosa. Paham ya? Jadi Nabi Musa gagal ya. Cincang, jadi Nabi Musa gagal. Jangan Si penipu dipotong-potong. ini. Jadi Nabi Musa, Cang, jadi Nabi Musa gagal. Penipu. Nabi Musa gagal ya. Mereka walaupun juga sudah ada Nabi Musa tapi Nangis dia. Nangis. Karena begitu besar kasihku kepada umatku. Nggak bisa jawab Bang Andi. Yesus. Nggak bisa jawab Bang Andi. Ya, jadi Yesus diutus. Oh, untuk jadi nggak ada mengampuni jawabannya ya? dosa-dosa mereka semua. Jadi nggak ada Paham ya? jawabannya. Itu sudah aku jawab. Apa? Apa Makanya jawabannya? Allah mengutus Yesus firman-Nya. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Untuk menebus. Ya. Pertanyaannya Bang Andi apa? Insya Allah. Kau baca, kau dengar. Isin yang lain. Dengarkan ini. King Kong, dengarkan saya. 1 Raja-Raja 2:33. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka tidak butuh dewa Yesus, kucluk. Kau nipu-nipu aja kerja kau dari dulu, kau itu king penipu. Dah, kau lanjut lagi menipu. Lanjut lagi. Kau tuh gimana sih? Kita mau diskusi baik-baik. Ya Santai kan kau nipu aja dari tadi kan. Kau bilang tak ada keselamatan tanpa Yesus. 1 Raja-Raja 2 nomor 33. Daud dan keturunannya selama-lamanya selamat. Belum ada Yesus. Dasar penipu. Lanjut. Ya kan? Kualitas apologet muslim kayak gini, pemimpin Enggak panglima apa-apa. ASI. Kau kan cuma Kayak jadi gini bulan-bulanan pembicaraannya. sini, cuma lawak-lawakan. Masya Kau itu Allah, dianggap kayak seperti gini orang-orangan juga sawah semua. aja di sini. Kamu ditonton umat di bawah. Bagi kami, King Kong Diskusi yang beradab itu dong. hanya orang-orangan Diskusi yang sawah bagi beradab. kami. Penipu, pendusta, pembohong. Kau itu cuma Kasihan kotor umat di rumahan bawah. sawah kau itu. Apa dalil kubacakan samamu? Daud Nggak dan adil nih, keturunannya maksudnya kayak gini dan nih. keluarganya Aku ini dan tahtanya akan mendapat selamat dari Tuhan sampai selama-lamanya. Tak ada Yesus pun di situ. Hah? Yesus masih berupa apa itu Atur Yesus? waktu, Berupa, Bos. masih berupa apa Atur dia? waktu. Ibunya aja belum ada. Satu waktu 55 menit. Ini nggak bisa diskusi kayak gini. Diskusi Aduh, keroyokan. orang kayak gini mau dikasih waktu 5 menit. Kita main Gurunda. keroyokan. Apa ini? Mending saya diskusi sama sapi Main daripada keroyokan. dibilang manusia tapi palsu. Sila pelawan kau sila. Gurunda itu diskusi sama pendiskusi bukan sama pelawak. Berani, Woi. Bos. Ya, Cak, dengerin. Gurunda itu diskusi sama orang bukan sama pelawak. Paham? Aduh, parah ini parah. King, izin dulu King. Entar lu yang lain tolong ya, saya atur dulu. Jadi King menurut King ini dengerin dulu saya King. Jadi menurut Anda Nabi Musa masuk neraka karena belum ada Yesus yang menyelamatkan. Begitu. Andi, ini nggak adil ini. Ini main keroyokan. Iya dijawab Andi. aja King. Atur waktu lah. Iya, nggak ada yang motong ini loh. Abis ini loh yang nggak ada yang ganggu. Dengerin. Iya. Aku tadi Apakah dengerin dulu, Andi. iya dengerin dulu. Abis ini nggak ada yang motong. Dengerin pertanyaannya dulu. Kalau hanya Yesus adalah juru selamat satu-satunya, apakah Nabi Musa, Nabi Daud, Nuh semuanya itu masuk neraka? Jawab. Silakan. Giliran aku sekarang. Jangan di mute ya. Ya, pertanyaannya diulang dulu baru menjawab. Coba. Andi, aku sama Ya. kamu nih. Nggak usah. Ya, pertanyaannya Sebenarnya diulang aku dulu Andi. baru menjawab. Kamu sama aku ini kita udah satu frekuensi nih Andi. Nggak enak lah kita saling ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu mau yang mulai, aku jawab karena Iya, kamu yang silakan. bertanya kan. Ya, silakan diulang dulu pertanyaannya, King. Diulang pertanyaannya baru Anda jawab. Silakan. Andi nggak usah diulang-ulang. Ini kita sudah tahu pertanyaan kamu. Ini kita orang dewasa semua. Apalagi kita mulai. Ya, Nah, kayak gitu apa lah. pertanyaannya coba? Apa pertanyaannya? Andi kan kamu nanya bagaimana apa itu? nasib Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Enggak, saya nggak nanya gitu. Apakah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam itu masuk neraka karena belum ada Yesus sebagai juru selamat? A masuk neraka, B tidak. Jawab.
Udah, aku jawab ya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam, semua yang diutus oleh Tuhan itu kan utusan ya, rasul ya, nabi. Itu pasti Tuhan selamatkan mereka. Hanya umat Israel yang kurang percaya, ya Nabi sudah turun, tapi masih mereka keras kepala, ya itu yang diselamatkan. Ya, Berarti jadi bukan Yesus. Cukup. Artinya bukan Yesus satu-satunya juru selamat, ada yang lain. Kena kepalanya langsung. Ya, dengar. Kena kepalanya langsung aja, Pak. Sudah diberikan. Andi, dengar dulu Andi. Ya, kamu jangan bikin kesimpulan sendiri. Nggak kayak gitu penafsirannya. Jadi nabi-nabi yang sebelumnya itu ya Tuhan sudah selamat karena mereka utusan langsung dari Allah. Tuhan siapa itu yang selamatkan? Tuhan siapa? Sudah Allah, sudah selamatkan mereka Allah. Siapa Bapak. yang menyelamatkan dia? Karena mereka utusan ya Allah. Iya, Bapak sudah siapa yang mereka. menyelamatkan itu? Siapa yang menyelamatkan? Allah Bapa, sudah. Bukan Yesus. Yesus itu masih berupa firman. Yesus masih berupa firman. Aduh, parah ini Dia masih orang. berupa firman. Yesus Belum itu dalam bukan rupa manusia. firman. Hei, Paham ya? King Kong. Kalian tahu ya di perjanjian Yesus lama itu bukan Yesus masih berupa firman. firman. Siapa Ya, di bilang Yesus perjanjian itu baru, firman? baru Siapa yang Yesus ngajarin mengambil kau rupa Yesus itu manusia. firman? Siapa? Siapa bilang Yesus itu firman? Siapa yang bilang? Serahin ke Banyu lu berdua deh, King. Coba lu. Siapa yang ngajarin kamu Yesus itu firman? Siapa? Woi! Yesus itu daging. Untung dikasih roh, makanya dia hidup. Kalau tidak mayat dia itu. Tak ada itu ya. Mulai dari sekarang Kristen-Kristen ini harus sadar. Aku jawab di mute. Enggak adil nih kalian nih room kayak begini ditonton sama umat muslim di bawah. Di mana dalilnya Yesus mengaku firman? Di mana? Kenapa kamu berubah-ubah pertanyaanmu? Iya, di mana Yesus mengaku firman? Setahu saya Yesus mengaku manusia. Kutanya samamu. Yesus mengaku manusia. Bang Rendra Setiawan, thank you, Bang. Coba kau tunjukkan ke saya di mana Yesus mengaku firman. Kalau Yesus mengaku daging, mengaku manusia, oke. Nah, sekarang mengaku firman di mana? Itu kan cuman filsafat Yunani. Agama Yunani kan agamamu. Makanya firman kau anggap Yesus. Sekarang kau ajarin orang-orang Kristen, coba buktikan kalau Yesus itu pernah mengaku firman. Ayo, putar otakmu supaya kau bisa nipu-nipu orang. Silakan. Kalau kau bertanya satu-satu, jangan satu saja. Pertanyaan saya cuma satu, di mana Yesus pernah mengaku firman? Pusing kau kan? Jawab aja Bang King. Bang King, jawab, tinggal jawab doang itu. Gantian nanti ngomong. Kalau kamu bisa jawab, nanti abang ini bisa Izin. kita ngomong. Bang Matraji ini Kristen apa Muslim? Muslim Bang, Muslim. Afwan ya, dibawa dulu akhirnya. Terima kasih, mohon maaf. Lanjut, King. Ayo, gini King, biar enak. Kasihan saudara kita yang di bawah. Gurunda ini, aduh, memang tidak cocok diskusi dengan orang kayak kamu. Tapi ya mungkin untuk hiburan saja di sini ya. Hiburan. Gurunda di bawah ada Edis Gurunda. Saya jambak 10 kali nggak mau naik dia Gurunda. Lanjut. Oh, dia nanti tiba-tiba naik itu. Mamiut. Yang lain turun. Kayak gitu itu dia nanti. Dia kan agama nipu kan. Mereka kan berasal dari agama tipuan. Jadi segala sesuatu harus berasas tipuan. Nah, itulah agamanya. Semuanya pasti. Saya carikan teman pelawak biar Richard pelawaknya nggak sendirian Gurunda gitu loh. Ayo. Aku adalah firman. Ayo, Coba tunjukkan dalilnya. Ya udah, sekarang gini aku kasih ingat host ya, jangan curang lah kayak gitulah. Giliran aku menjawab, aku di mute. Ini nggak adil ini rumusnya. Siapa yang kalian, mute? bahwa kalian itu adalah yang beradab ya, yang sopan santun. Jangan kayak gitulah. Cuma ngomong dikasih terus waktunya, aku di mute. Ayo bersikap adil lah.
Ayo, Mana aku ada? minta Siapa kamu yang mute? Satu-satu Richard, ngomong satu-satu Richard. Kami manusia. Iya, aku di mute tadi. Aku jawab kenapa aku di mute. Ya sudah, kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku firman. Jawab. Udah, aku jawab ya. Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Ya. Dan aku akan kembali dari Bapa. Yesus dari Bapa. Dengar ya. Aku tidak tanya dan itu. Bapa adalah satu. Saya tidak tanya itu. Jelas, itu Semua perkataannya itu ada di situ. segala sesuatu Udah, kamu diam ciptaan itu semuanya berasal dari Tuhan. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku firman? Jawab. Udah ya. Terus dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam, aku di dalam Bapa. Yesus di dalam Bapa. Saya tidak tanya itu, penipen, penipu. Saya tanya di mana Yesus mengaku firman, Mereka adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Aku tanya di mana Yesus mengaku firman? Paham kamu semua? Di mana Yesus mengaku firman? Masya Allah. Kok kayak gitu? Jawab King, jawab King. Jadi nggak ada alasan kamu kau udah mute. Dijawab aja Penipu. King. Datang dari Bapa. Ayo. Yesus Di mana adalah firman-Nya Bapa. Yesus mengaku firman? Itu Yesus mengaku firman di mana? Kapan? Yesus adalah firman-Nya Bapa. Itu ajaran paganmu. Yang saya tanya, Yesus saya nggak tahu. Ajaran pagan itu saya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu ajaran Yesus. Di mana Yesus mengaku firman? Silakan. Manusia palsu punya mata tapi tak ada melihat. Lihat. Bang Juma, salam kenal ya Bang Juma. Saya Iya, Bang Kiki. Kiki. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya- King Kong. Ya kabur. lari dia. Ya kabur dia Gurunda. King itu pernah berargumen sama saya. Saya nggak anggap berdebat sih, tapi berargumen. Saya secara logik aja. King Kong penipu. Ya Siap, sudah. oke. Terima kasih ya untuk King Richard ya karena Makasih, udah Bang. membawa Makasih, buku Bang. saya di atas. Terima kasih. Silakan Bang Kiki nonton-nonton di bawah maksudnya yang mulai. informasinya, makasih. Ya, Masya Allah Gurunda. Ini ada Masaha juga ini. Aduh, pasien lama Aduh. ini. Masa itu kulit nangka busuk. Selamat malam, Bang Zuma. Oh, sorry. Sahabat saya kalau ini. Kupikir Nafiri. Kalau Nafiri itu kulit nangka busuk. Masya Allah. Ya. Lanjut Masa, apa yang Ya. mau disampaikan Aku mau kepada nanya. Gurunda? Silakan. Iya. Aku mau nanya sama Bang Zuma. Iya, Bang Zuma. Ya. Keluar dulu. Dulu itu yang memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya itu Allah atau Dewa Molok, Bang? Allah Subhanahu wa taala. Baca Kejadian 22. Tapi kan Dewa Molok meminta penumpahan darah manusia juga, Bang. Dewa Molok tidak pernah meminta. Orang-orang yang mempersembahkan kepada Dewa Molok, Dewa Moloknya tidak pernah meminta. Mana dalilnya? Nggak ada. Cuman penyembah-penyembah Dewa Molok mempersembahkan darah anak manusia kepada dewa tersebut. Dewa Moloknya mana? Nggak ada. Nggak pernah Dewa Molok meminta darah. Nggak pernah Dewa Molok kemudian juga melakukan permintaan seperti itu kepada orang yang menyembahnya. Yang menyembah ini yang melakukan itu terhadap Dewa Molok. Itulah yang dilakoni oleh orang-orang paganisme. Paham? Ya. Oke deh, Bang, itu aja, Bang. Ya. Nanya itu aja. Ya. Ya, jadi kalau Abraham itu atau Ibrahim di dalam Al-Quran itu kaidahnya surah Al-Hajj ayat 34. Setiap kaum itu diberi syariat ketetapan untuk berkurban hewan. Di dalam Kejadian 22 itu jelas bahwa hanya ujian. Surah As-Saffat ayat berapa itu? Akhina 107. Itu ujian. Kemudian diganti dengan seekor binatang persembahan yang besar. Gitu. Kalau
kalau pemahaman aku itu bukan ujian Bang sebenarnya Bang. Jadi sebenarnya itu Tuhan itu sebenarnya lagi mencari second opinion Bang. Tuhan itu ragu mau mengorbankan anaknya. Makanya dia mau melihat Ibrahim dulu. Kalau Ibrahim berani menyembelih anaknya, Tuhan pun mau mengorbankan anaknya. Begitu Bang. Kalau aku melihatnya seperti itu Bang. Ya. Oh ya, itu pemahaman saudara. Tapi sayangnya di dalam kitab Kejadian kita tidak bisa kemudian lari dari sana. Fakta fenomena itu tertulis begitu. Setelah semuanya itu Allah mencoba menguji Abraham. Lalu Allah berfirman kepada Abraham. Abraham lalu jawabnya, "Ya Tuhan." Itu jelas itu. Itu jawabannya. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat juga diterangkan seperti itu. Bahwa Nabi Ibrahim itu diuji kemudian. Itu hanya ujian. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian. Iya. Kejadian 22 ujian. Iya, begini Bang. Gitu. Ya, gimana? Ketika Tuhan itu berfirman ya kan, firmannya itu kan menjadi hukum Bang. Sekarang apakah seimbang Bang permintaan satu nyawa manusia ditukar dengan nyawa binatang? Itu kan gak seimbang Bang. Berarti firman ini masih hidup. Nah makanya penyaliban Yesus itu adalah untuk memenuhi permintaan satu nyawa manusia ini gitu loh Bang. Oke. Kalau itu menurut saudara itu kan cocokologi. Sedangkan fenomena yang terjadi di TKP Yohanes 11 nomor 48, 49, 47. Yesus harus dikorbankan untuk bangsa Israel saja demi membebaskan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari bangsa Romawi. Nah, itu asumsi Anda aja. Tapi faktanya di lapangan, di TKP, Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Sedangkan kurban yang diminta, yang dilakukan oleh Nabi Abraham alaihissalam, itu karena perintah untuk menguji kesabaran, ujian, bukan nebus dosa. Sedangkan Kristen menjadikan kemudian anak orang mati di atas pohon, itu untuk apa? Tumbal dosa-dosa orang Roma. Dosa-dosanya orang Roma, dosa-dosanya penyembah pagan. Yahudi nggak masuk-masuk ke situ. Ingat dulu itu, bahwa orang-orang Farisi termasuk Paulus menjual Yesus yang mati di atas tiang salib itu untuk orang Roma, bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk yang punya kitab, tapi untuk orang Roma. Karena orang Roma penyembah dewa ini banyak dosa, maka diperintahkan jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus dengan matinya Tuhan Zeus, dewa Zeus di atas pohon untuk menebus dosa-dosa kalian. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya tragedi persembahan korban di tengah-tengah Bani Israel, Imamat 1 nomor 2 dan seterusnya, Imamat 4 dan seterusnya, tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Orang Yahudi, ajaran para nabi mempersembahkan kurban hewan karena instruksi Tuhan. Orang Kristen mempersembahkan, menumbalkan anak manusia untuk dosa-dosa mereka, itu instruksi setan, iblis. Iblis yang menginginkan adanya tumbal dosa-dosa untuk dijual ke orang-orang yang lemah akal agar mereka menggadaikan kepercayaan mereka kepada setan. Sedangkan ajaran para nabi, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, kurban berlaku hanya untuk hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Sedangkan yang persembahkan manusia, mentumbalkan manusia, itu hanya agama setan. Itulah yang kalian anut. Ya, Bang Abu ya, itu ada tamu.